Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Rabu 21 Mei 2025. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak Karen mengandung anaknya yang kedua, Michael anak pertamanya hampir setiap malam menyanyikan lagu untuk adik kecilnya yang masih ada dalam kandungan Karen. Michael sedang membangun jembatan kasih sayang dengan adiknya yang belum lahir. Kehamilan Karen berjalan dengan baik hingga tanda-tanda persalinan tiba. Menit demi menit di mana persalinan berlalu, namun tiba-tiba komplikasi serius muncul. Dengan sekuat tenaga, Karen berjuang dan akhirnya lahirlah bayi itu dengan kondisi yang kurang baik. Di kegelapan malam, bayi itu dibawa ke ruang perawatan intensif di rumah sakit. Bayi mungil itu dirawat, namun keadaannya tak kunjung membaik. Akhirnya dokter yang menangani si kecil berkata, hanya sedikit sekali harapan bahwa ia akan membaik. Karen dan suaminya menguatkan hati dan menghubungi bagian pemakaman untuk mengatur semuanya. Sementara itu, Michael terus meminta agar diizinkan menjenguk bayinya. "Saya ingin menyanyi untuknya," katanya memohon. Anak-anak memang tidak diizinkan masuk ke ruang perawatan intensif. Namun Karen memutuskan untuk membawa Michael menemui adiknya. Jika ia tidak menemui adiknya sekarang, mungkin ia tidak akan pernah bertemu untuk selama-lamanya. Kalimat itulah yang bermain di benak Karen. Ketika Karen berusaha secara diam-diam membawa Michael menemui adiknya, kepala perawat memergoki mereka. "Bawa anak ini keluar. Anak-anak tidak boleh masuk ke sini," katanya tegas. "Ia tidak akan pergi sebelum menyanyi untuk adiknya," jawab Karen. Karen membawa Michael ke sisi adiknya. Michael menatap bayi mungil yang seolah telah kehilangan daya juang untuk hidup. Sesaat kemudian, anak berumur 3 tahun itu mulai menyanyi. "Kaulah cahaya mentariku, satu-satunya cahaya mentariku. Kau membuatku bahagia ketika langit kelabu." Tanpa diduga, tiba-tiba bayi mungil itu terlihat memberikan respons. Denyut nadinya mulai teratur. "Teruslah bernyanyi Michael," dorong mamanya. "Kamu tidak pernah tahu sayangku, betapa aku mencintaimu. Tolong jangan ambil cahaya mentariku." Kemudian terlihat lagi kemajuan pada si mungil. Kini nafasnya yang berat mulai teratur. Michael terus menyanyi dan bayi mungil itu tampak semakin stabil. "Teruslah menyanyi Michael," kata kepala perawat sambil menghapus air mata di pipinya. Singkat cerita, mujizat terjadi. Keesokan harinya, bayi mungil itu sudah dibawa pulang. Majalah Women's Day menyebut peristiwa itu sebagai keajaiban nyanyian seorang kakak. Tetapi Karen menyebutnya sebagai keajaiban kasih Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selalu ada keajaiban bagi orang yang hatinya sungguh percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan mujizat baginya. Iman memang harus mengawali mujizat itu. Jadi arahkanlah iman kita kepada Yesus, maka kuasa kebangkitannya akan mengerjakan mujizat itu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hatiku percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu sanggup mengerjakan mujizat bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.